Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Booster Ramadan menjelang waktu berbuka puasa. Hari ini kita pengen bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran atau tartil Al-Quran atau tadarusan kalau dalam bahasa tradisi kita di Indonesia. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Saya kira ini hadis menjadi maknanya umum, merangkum hadis-hadis yang lain tentang bagusnya atau kerennya membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Sehingga kalau misalnya kita pengen nanya, Ustadz sepanjang bulan Ramadan ibadah apa ya yang paling bagus untuk kita lakuin? Nah, jawabannya kata Nabi, tanya aja ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling utama? Kata Nabi, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baik ibadah sih? Satu, karena kata Nabi, setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, kita udah dapat 10 kebaikan kali 3, karena 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Satu kebaikan itu adalah kenikmatan dalam hidup kita. Bisa hubungan dengan pasangan yang harmonis, 1. Bisa rezeki yang halal, 2. Bisa kesehatan, 3. Bisa kebahagiaan, 4. Bisa diberikan keturunan yang soleh-solehah, 5. Bisa diberikan tetangga yang baik dan pengertian, 6. Bisa diberikan bos atau atasan yang baik, 7. Bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, 8. Dan banyak lagi, 1 huruf 10 kebaikan dalam hidup. Kalau kita baca Alif Lam Mim berarti 30 kebaikan dalam hidup. Hitung coba 30 ini apa aja ya? Coba hitung 30, kita ngitung aja gak sanggup. Dan itu ternyata bisa kita dapetin dengan hanya membaca Alif Lam Mim. Tapi jangan menjadi orang yang terlalu qanaah ya, yang udahlah satu hari saya cuma butuh 10 aja, akhirnya nun, udah beres. Nanti besok qaf, lusa sod, lusanya lagi yasin, kemudian apa lagi alif lam ro. Enggak juga gitu sih. Maksudnya ketika Nabi bilang pahalanya banyak itu supaya kita rajin baca Qur'annya. Kita baca satu hari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, idealnya 1 juz. Apalagi ini bulan Ramadan, sehingga para ulama mengatakan Imam Al-Bukhari mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Dan para sahabat banyak yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Abdullah ibnu Mas'ud mengkhatamkan Al-Quran pengennya setiap hari. Tetapi kata Nabi, karena dia harus mentadaburi, maka 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Sehingga selama bulan Ramadan 10 kali khatam Al-Quran. Ini kenapa sih mereka semangat banget membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan? Selain memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, sehingga ulama mengatakan Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran, diturunkannya aja di bulan Ramadan. Dan kalau kita tahu teman-teman, Jibril itu datang kepada Nabi untuk khataman Al-Quran setiap bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain, Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu. Tapi bulan Ramadan mentasmi, menyimak bacaan Nabi sampai khatam. Jadi Nabi itu kalau tadarusan bareng dengan Jibril. Sahabat kalau tadarusan bareng dengan Nabi, dan kita tadarusan bareng dengan ulama atau bareng dengan keluarga kita atau sahabat-sahabat kita. Kalau selama ini lagi ngetren, selama wabah ini kita banyak melakukan meeting online, sekarang coba tadarusannya secara online lewat aplikasi-aplikasi online meeting itu. Kita bisa gantian. Caranya gimana Ustadz? Bisa satu orang membaca, yang lain menyimak, seperti yang dilakukan Abdullah ibnu Abbas. Beliau baca, yang lain menyimak. Bisa juga bacanya secara serentak rame-rame, bisa juga bacanya bergantian. 1 ayat ganti, 1 ayat ganti, 1 ayat ganti. Sehingga semuanya dapat kebagian bacaan Al-Quran. Secara teknis bebas, yang penting baca Quran. Itu
keutamaan membaca Al-Quran, kata Nabi, sebaik-baik ibadah dan satu hurufnya 10 kebaikan. Belum lagi nanti hadis-hadis yang lain, kayak hadis Nabi bilang gini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Yang akan nolong kita di hari kiamat bukan ayah ibu kita. Yang akan nolong kita di hari kiamat bukan pasangan kita. Walaupun dia bilang di dunia, aku mencintaimu selamanya gitu. Cinta sejati, hidup dan mati bersama segala macam. Ya, itu bahasa-bahasa ungkapan perasaan dia. Tetapi kenyataannya ketika bangkit dari kubur, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari ketika seseorang lari dari sahabatnya, ayah dan ibu lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri. Gak ada satupun yang akan menoleh ke arah kita. Terus yang nolongin kita siapa selain Rasulullah SAW? Al-Quran. Inilah sahabat sejati kita. Kita mencintai seseorang, suatu saat dia akan meninggalkan kita. Kalau kita meninggal duluan, dia akan pergi meninggalkan kita sendiri di dalam kubur. Lalu ketika dia sudah meninggalkan kita 7 langkah berjalan menjauh dari kubur, siapa yang akan menemani kita di dalam alam barzakh yang gelap dan sempit itu? Al-Quran. Dia sahabat sejati, teman-teman. Makanya yuk kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan akrabnya kita dengan Al-Quran. Dia yang akan menemani kita di dunia, memberi kita kebaikan-kebaikan sepanjang hidup. Dia juga yang akan menemani kita di alam kubur ketika kita sendiri dan ditinggalkan semua orang. Dia yang akan menemani kita di padang mahsyar ketika kita bangkit. Dia yang akan menuntun kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran. Jadi yuk kita jadiin bulan Ramadan bulan bersahabat dengan Al-Quran. Barakallahu fikum.